Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nazal Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji, segala keberkatan, segala kekayaan hanya kepunyaan Allah. Salat dan salam kepada Rasul yang menyampaikan petunjuk Allah. Dan dengan rahmat Allah kita dijadikannya di antara hamba-hambanya yang beriman. Bapak, Ibu, dan para pendengar rahimakumullah, yang paling menakutkan manusia dalam kehidupan ini apa? Dan yang paling menyedihkan manusia dalam kehidupan ini apa? Pernah bertanya? Apa yang paling menakutkan? Dan apa yang paling menyedihkan? Topik inilah akan kita kaji bersama-sama dalam kesempatan ini. Bapak Ibu rahimakumullah, yang paling menakutkan manusia dalam kehidupan ini ialah takut. Ada yang lain dari takut. Dan yang paling menyedihkan manusia dalam kehidupan ini adalah sedih. Ada lain dari itu? Tidak ada. Ya. Apa itu takut? Allah dalam surat Al-Quraisy, lila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hendaklah mereka ibadah kepada Tuhannya Ka'bah ini. Yang Tuhannya Ka'bah ini dialah yang memberi makan mereka, membebaskan mereka dari lapar dan membebaskan mereka dari rasa takut. Apa itu rasa takut? Sesuatu yang mengancam atau yang dianggap mengancam, itulah yang menimbulkan rasa takut. Kalau begitu, takut adalah rasa terancam. Siapapun dalam kehidupan ini tidak akan bebas dari rasa terancam, kecuali jawabannya di belakang. Demikian juga sedih. Sedih adalah sebuah perasaan akibat tidak mendapat sesuatu atau akibat kehilangan sesuatu yang sudah ada. Bisa juga sebaliknya. Mendapat pun bisa bikin sedih, sebagaimana kehilangan juga bisa bikin sedih. Satu saat teman saya bergurau, dia bilang kalau ingin tahu madu asli, bawa pulang ke rumah. Jadi kalau ingin tahu madu asli, bawa pulang ke rumah. Kalau yang di rumah itu ribut, itu madu asli. Ya. Jadi kalau dibawa pulang ke rumah, yang di rumah ribut, itu madu asli. Jamaah dan para pendengar rahimakumullah, takut mendapat, khawatir mendapat, sedih mendapat. Dunia kita sekarang, karena sebagian besar manusia tidak beriman, maka dunia diliputi oleh ketakutan dan kesedihan. Jamaah rahimakumullah, satu saat saya lihat di YouTube kontainer diikuti beberapa mobil.
Kemudian berhenti kontainer itu, dibuka tutupnya. Sebuah pesawat dipasang baling-balingnya, 4 baling-baling helikopter. Dinaikkan, kemudian pesawat itu membuka. Jatuh bom, set jatuh, kemudian des melayang. Digerakkan dengan tenaga, menghantam tank-tank. Berpuluh-puluh tank hancur seketika. Subhanallah, itu persenjataan. Sehingga kalau perang dunia ketiga terjadi, tidak akan ada yang kalah dan juga tidak akan ada yang menang. Hancur bersama. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Nampak terjadi kerusakan di daratan dan di lautan akibat olah manusia, agar Allah menimpakan kepada mereka akibat usaha mereka sendiri, agar mereka sadar. Hadirin sekalian, membangun kesejahteraan karena rasa takut. Orang kaya membangun rumah kokoh, pagarnya tinggi, ada satpamnya, ada CCTV. Kenapa? Rasa takut. Di kalangan kelompok tertentu mencari jimat supaya kebal. Kalau perlu jimat supaya tidak kelihatan. Kalau jimat itu dimasukkan dalam saku, melewati musuh yang sedang menunggu dia untuk membunuh, lewat saja, tidak akan kelihatan jimatnya. Orangnya kelihatan karena jimatnya dalam saku. Hadirin sekalian, jadi akibat takut ini banyak sekali olah manusia yang justru menyibukkan mereka, menyakitkan orang lain, menyakitkan diri mereka sendiri. Demikian juga sedih, kecewa. Dibaca Pak Imam, manusia itu kalau diberi nikmat dia tidak bersyukur, tapi kalau diuji dengan susah dia putus asa. Itu akibat takut dan sedih. Sehingga kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan para pendengar yang sering mengaji masih sering dilanda takut, sering dilanda sedih, itu kajiannya perlu ditingkatkan. Untuk itu saya perlu mengangkat kasus ini pada kesempatan saat ini. Hadirin sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat menjelaskan tentang takut dan sedih. Sebelum saya mengungkapkan ayat Allah, saya ingin menyampaikan hadis Rasul. Ketika Rasul mendapati seseorang di masjid nampaknya sedih. Kata Nabi, kenapa kamu sedih? Kata sahabat itu, ya Rasul, bagaimana saya tidak sedih? Saya ini dililit hutang. Dililit hutang. Saya banyak hutang, saya tidak tahu dari mana pencarian yang akan menghasilkan uang untuk membayar hutang. Itu sahabat Nabi. Kalau orang sekarang biar banyak hutang, ketawa-ketawa. Nah, lumayan. Lihat berapa hutangnya, itu banyak betul itu. Ya. Yang lain juga banyak. Sering terjadi seperti itu. Kata Nabi, maukah kamu kuajarkan yang kalau kamu minta mendoa kepada Allah, Allah akan membebaskan kamu dari belenggu hutang. Nah, ternyata juga hutang bikin sedih. Lalu Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, saya berlindung pada Engkau dari gundah dan duka cita. Wa'udzubika min azzi wal kasri. Aku berlindung pada Engkau dari lemah dan malas. Itu kalau sedih itu ya mesti membawa lemah, malas. Dan tidak tahu mana yang mau dikerja, stres. Manusia sekarang dilanda stres, yang kaya, yang miskin sama-sama dilanda stres. Kecuali, nah itu jawaban di akhir. Wa'udzubika minal jubni wal bukhli, dan saya berlindung pada Engkau ya Allah dari takut dan kikir. Ya marimakullah, kalau sudah takut, khauf, dalam Quran khauf, takut.
bukhli. Allah mengatakan, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Orang yang kikir, maka dia kikir untuk dirinya sendiri. Karena kalau dia dermawan, dia berinfak, maka keuntungan untuk dirinya sendiri. Berapa banyak manusia kikir? Jamaah, ciri orang kikir itu adalah kalau didatangi oleh orang yang dia anggap miskin atau oleh orang miskin, dia susah tersenyum, ngalih takurihing. Jadi kalau bapak bertamu kawan sugih pinang ngalih takurihing, sadang-sadang aja memaraki itu. Kikir. Itu salah satu ciri orang kikir. Tidak 100%, tapi sebagian besar demikian. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari belenggu hutang dan dominasi orang lain. Ya, kalau kita secara pribadi itu didominasi orang lain susah. Suami istri, suaminya tidak kaya, istrinya kaya, suami diperintah istri, masalah. Demikian juga istri memerintah suami, memerintah istri, masalah. Kecuali kalau yang diperintahkan itu dalam rangka taat kepada Allah dengan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana cara membebaskan diri dari takut? Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amilas shaliha falahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in yang asli pada masa dahulu, bukan yang sekarang. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal saleh, maka untuk mereka ganjaran di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak dilanda takut dan tidak duka cita. Apa rumusnya dalam ayat itu? Iman kepada Allah dan yaumil akhir, kemudian beramal saleh. Amal yang saleh menurut Allah sebagaimana dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya perlu menegaskan itu karena kadang-kadang di masyarakat kita amal saleh itu bila orang banyak menggawi seberataan saleh. Ya, itu tidak seperti itu. Amal saleh dalam Quran, amal saleh menurut Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Di dalam surah At-Taubah ayat 24 Allah mengatakan, "Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinu tardahna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu atau suamimu, keluargamu, bisnis yang kamu takut menjadi rugi, tempat tinggal yang mewah, jika semua itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul serta jihad di jalan Allah, jihad itu adalah upaya memperbaiki keadaan agar lebih mendekati tuntunan Allah. Jadi bukan jihad itu berperang, membunuh, bunuh diri, bukan. Jika semua itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul dan jihad di jalan Allah, tunggu sampai Allah mendatangkan perintahnya. Allah tidak menunjuki orang-orang yang fasik. Jadi beriman, kita beriman, tapi semua itu lebih kita cintai dari Allah dan Rasul serta jihad, iman kita batal. Iman kita batal. Kita tidak akan bebas dari rasa takut. Orang yang mencintai hartanya, dia tidak akan pernah bebas dari rasa takut. Jika mencintai harta itu karena hawa nafsunya, bukan seperti yang dituntutkan Allah. Allah menyuruh kita mencari rezeki dengan cara yang halal. Ketika kita dapat, Allah perintahkan infak. Ketika kita cari dengan cara yang halal, kemudian ketika kita dapat, kita tumpuk tidak infak, kita tidak akan bebas dari rasa takut. Orang-orang terkaya di dunia, Bapak baca di internet orang-orang terkaya di dunia,
sebagian besar itu mati bunuh diri. Ada juga yang mati dalam miskin. Ada yang terkenal penyanyi Elvis Presley, mati mengkonsumsi narkoba overdosis. Kenapa mengkonsumsi narkoba overdosis? Kenapa narkoba di tempat-tempat mewah laris? Karena di sana berkumpul orang-orang bingung, sedih, dan dilanda takut. Termasuk KPK saja menakutkan mereka. Tapi dengan Allah mereka tidak takut. Hadirin sekalian rahimakumullah, itu yang pertama, rumusnya beriman pada Allah dan hari akhir, beramal soleh. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wal adza lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al-Baqarah 262. Orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, dalam taat kepada Allah. Hadirin, kalau membeli rokok itu membelanjakan harta dalam taat kepada Allah atau tidak? Para pendengar, membeli rokok, memakai uang beli rokok itu membelanjakan harta di jalan Allah atau tidak? Saya menyarankan berhenti merokok. Berhenti. Karena paru-paru itu disuruh Allah diisi udara bersih. Ketika Allah mencoba kita dengan asap, gelisah, susah. Tapi ketika asap tidak ada, diisi asap sendiri, bikin asap sendiri. Lebih parah, asap dari kebakaran hutan banyak, ditambah asap bikinan sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak diiringi dengan mengungkit-ungkit sehingga si penerima susah, sakit. Kalau enggak saya dulu, kamu itu enggak akan seperti sekarang. Kamu itu kan yatim, miskin. Sekarang kaya malah lupa. Coba kalau enggak saya dulu, kamu jadi apa? Mestinya kita berpikir, ya alhamdulillah saya membantu, alhamdulillah kamu. Paling-paling kita ingatkan, jangan lupa kepada Allah, nanti Allah menyiksa kamu. Jemaah rahimakumullah, untuk mereka ganjaran di sisi Tuhan mereka, mereka tidak dilanda takut dan tidak dilanda duka cita. Infak. Dalam ayat 274, allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menginfakkan harta benda mereka siang dan malam, siang dan malam, dengan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, mereka mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah. Mereka tidak dilanda takut dan tidak dilanda duka cita. Jamaah, andai kata bebas dari takut dan bebas dari sedih itu bisa dibeli, kira-kira mau bayar berapa? Habis-habis harta mungkin mau. Buktinya, narkoba itu mahal. Pada jenis tertentu sangat mahal, jutaan. Tapi mereka tidak peduli, beli sekedar untuk menghilangkan kelelahan hati, saraf yang dirusak. Inilah manusia sekarang. Kemudian dalam ayat ini jelas tergambar bahwa infak adalah kunci untuk membebaskan kita dari rasa takut. Pada ayat 277, innallazina amanu wa amilus shalihat wa qamus shalah wa atuz zakah falahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang beriman dan beramal soleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka tidak dilanda takut dan duka cita. Mereka mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman, orang-orang muslim yang sudah salat, sudah beramal saleh, sudah menunaikan zakat, tapi masih sering dilanda takut dan duka cita, salatnya, zakatnya, amal salehnya belum lurus, bercampur. Bagaimana salat tapi hati kosong?
hati kosong. Jamaah merasa enggak dicuri oleh setan? Kata Nabi, setan itu mencuri salat. Sejelek-jelek orang yang mencuri ialah orang yang mencuri salatnya. Tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Itu mencuri. Tapi yang dicuri bagaimana? Kecurian. Orang salat, matanya jelalatan ke kiri ke kanan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu kecurian, menoleh ke kiri ke kanan. Tapi ada yang tidak sampai menggerakkan fisik, hanya saja mulut terus berlanjut membaca ayat Allah, membaca zikir-zikir kepada Allah, tapi hati terus merancang berbagai macam kegiatan yang akan segera dikerjakan, atau mengenang peristiwa-peristiwa yang menyedihkan yang telah terjadi. Empty heart, hati yang kosong, tidak akan bebas dari rasa takut dan duka cita. Hadirin sekalian, kemudian pada surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hendaklah kamu ketahui, wali-wali Allah itu ialah orang yang tidak dilanda takut dan duka cita. Jadi bapak-bapak kalau sudah merasa di dunia ini lapang hidup, ya, kalau dapat nikmat supaya lapang, tanda orang yang dapat nikmat lapang itu kalau dia bersyukur, menggunakan nikmat itu sesuai dengan tuntunan Allah. Orang yang ketika dalam ujian dia lapang, tanya dia bersabar. Sabar, syukur dan sabar itu dua-duanya harus ada dalam nikmat maupun dalam ujian. Pernah makan kekenyangan, lapar, diundang, makannya banyak, prasmanan, enak, kekenyangan, itu tidak sabar. Apalagi bulan puasa, bubur, enak bubur. Di sini bukannya apa kalau bulan puasa? Bubur atau nasi kotak? Bubur, malah bubur 2 piring, enak. Tidak sabar, kekenyangan. Jadi bukan hanya dalam susah sabar itu, tapi dalam nikmat. Demikian juga syukur, bukan hanya dalam nikmat, dalam susah pun. Hadirin sekalian, bahasa Banjar apa? Tabrakan, motor hancur, orangnya selamat, tidak apa-apa. Untung selamat orangnya. Untung, itu syukur masih. Jadi dua-duanya harus seperti itu. Ya marimakullah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hendaklah kamu ketahui, wali-wali Allah tidak dilanda takut dan duka cita. Siapa mereka? Wali Allah itu siapa? Kalau di masyarakat kita ini masing-masing mengatakan kamu wali, oh sidin itu wali, sidin itu wali, karena ada yang mereka anggap sebagai semboyan. La ya'riful waliya illal waliyu. Tidak ada yang tahu bahwa seseorang itu wali kecuali dia sendiri itu wali. Jadi kalau Pak Muazzin kita ini mengatakan wah Pak Rusdiman itu wali, maka berarti Pak Muazzin itu wali. Ya, untung beliau tidak mengatakan, dan kalau dikatakan saya juga tidak mau. Ya. Jamaah rahimakumullah, allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Sederhana, takwa itu patuh pada Allah. Mereka itulah wali-wali Allah. Siapa yang paling wali? Siapa yang paling takwa? Ada contohnya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inni la'atqakum, kata beliau, aku ini paling takwa di antara kamu. Tapi kalau manusia selain Nabi jangan ngaku-ngaku gitu, bahaya itu. Wah, kelompok kita ini paling bagus, kita paling benar, ya, kita paling takwa dan sebagainya, kita paling jauh dari bid'ah. Hati-hati ngaku-ngaku itu. Menganggap diri lebih dari orang lain itu adalah pelajaran pertama dari siapa? Dari siapa? Ketika Allah memerintahkan iblis, malaikat semuanya sujud pada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Allah bertanya, iblis, kenapa kamu tidak sujud dengan makhluk yang aku ciptakan?
Iblis mengatakan, ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Nah, yang pertama ngaku lebih baik itu. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Itu pengakuan dia. Kalau pengakuan orang sekarang juga begitu, mirip-mirip. Itu hal yang sulit diukur. Lebih baik itu sulit diukur. Kalau rumah saya lebih besar dari rumahnya, itu bisa ukur aja. Rumah kita 20 kali 20, rumahnya 10 kali 10, itu bisa diukur. Bisa kita katakan lebih luas. Tapi kalau dikatakan lebih baik dari rumahnya, belum tentu. Rumahnya cuma 4 kali 5, tapi semuanya emas. Rumah kita 4 kali 5, tapi paling-paling beton. 10 kali 10, 20 kali 20, beton. Kalah dengan yang dari emas. Allah. Jadi jalan untuk membebaskan diri dari takut adalah secara global takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita ukur sedikit-sedikit. Allah memerintahkan wazkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, hendaklah kamu bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Sudahkah Bapak-bapak bertasbih pagi dan petang? Bagaimana cara zikirnya? Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil gudu wal asal wa la takun minal ghafirin. Al-Araf 205. Zikirlah pada Tuhanmu dalam hatimu dengan rasa tunduk pada Allah, rasa takut pada Allah, dan tidak usah nyaring-nyaring. Jangan kamu lengah. Jangan kamu lengah. Bagaimana kondisi tubuh kita berzikir? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir pada Allah dalam keadaan berdiri, berjalan, berduduk, berbaring. Biasakah Bapak-bapak dan para pendengar menunggu tidur keluh kesah? Ketika menunggu tidur keluh kesah, itu artinya tidak zikrullah. Ganti dengan baca qul huwallah. Ganti dengan baca qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Ganti dengan zikir-zikir lainnya sampai tertidur. Kalau tidak tertidur juga sampai jam 2, bangun, wudu, salat lain. Jamaah rahimakumullah. Sudahkah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para mustami'in membiasakan membaca Quran? Mungkin setahun 3 kali tamat, berarti 4 bulan sekali. Sahabat banyak yang 3 hari sekali tamat, 5 hari, seminggu, 10 hari, 2 minggu tamat. Mereka hafal, mereka mengerti. Bagaimana kaum muslimin akan bebas dari rasa takut ketika petunjuk membebaskan diri dari takut dari Al-Quran dan hadis Nabi tidak difahami? Itu persoalan kita. Kamu muslim? Ya. Kamu bisa ngaji? Ya alhamdulillah, biji-bijian. Masalah itu. Ngaji biji-bijian masalah. Nyanyian bagaimana? Oh, nyanyian saya banyak hafal. Karena dakwah kita ini, jamaah rahimakumullah, dakwah kita di berbagai tempat dakwah kaum muslimin mungkin tidak ada 10% dari dakwah yang terjadi di dunia ini. Ada sebuah keyakinan, ada sebuah iman yang membahayakan. Iman bahwa kalau kaya hidup bahagia. Kalau banyak uang hebat, itu iman itu. Sebuah keyakinan. Maka sekarang orang-orang ingin mencari kesenangan dunia, mencari harta benda, berdakwah dengan berbagai macam iklan. Artis di televisi dengan segala macamnya. Di internet, di toko-toko, diskon sekian persen. Mobil mewah, rumah mewah, pakaian mewah, perhiasan mewah, hotel-hotel tempat menginap mewah, tempat-tempat rekreasi mewah, semuanya ditawarkan serba mewah. Itu dakwah. Manusia terbius dengan kesenangan dunia. Yang materialisme atau ra'sumaliyah itu di satu sisi dia bertumbuh, tapi pada saat yang bersamaan dia menuju kepada kehancuran. Hadirin, orang dari muda kaya, makin kaya, fisiknya makin lemah, dia makin menuju pada kehancuran. Bersamaan dengan kekayaannya yang semakin menumpuk, sesungguhnya
Kalau dia mengelola harta tidak dengan cara yang dituntut Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia juga bersama dengan harta yang semakin menggunung itu menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Orang menumpuk harta mungkin salah satu sebabnya takut miskin. Nah, oleh karena itu membebaskan diri dari takut, membebaskan diri dari duka cita adalah harus bertakwa kepada Allah. Satu hal yang harus dipegang sekali. Orang tidak akan ditimpa musibah kecuali kalau Allah tetapkan untuk ditimpa musibah. Kalau iman itu benar, kita tidak akan takut. Wah, bangkrut kamu. Tidak bangkrut kecuali kalau Allah bikin bangkrut. Itu iman yang benar itu. Jadi kalau bapak-bapak masih dilanda perasaan iman seperti itu belum tumbuh. Orang tidak akan sedih apapun yang terjadi. Sedih itu kan tadi saya katakan tidak mendapat yang diinginkan, sedih. Anak-anak muda kuliah, pacaran, itu salah satu pola kehidupan modern. Ditinggal pergi, sedih. Dia katakan saya tidak bisa hidup tanpa kamu. Kalau dia mengaku beriman, iman yang bagaimana? Ya, kalau orang barat mengatakan I can't live without you, ya orang barat. Saya tidak bisa hidup tanpa kamu, orang barat. They know nothing about iman. Mereka tidak tahu apa-apa tentang iman. Kehilangan yang sudah ada, tidak mendapat yang diinginkan, atau mendapat yang tidak diinginkan, buat apa sedih? Semua tidak akan terjadi kalau Allah tidak menimpakan kepada kita. Subhanallah. Kalau menjadi mukmin masih sedih, imannya berantakan. Imannya berantakan. Hadirin rahimakumullah, akibat takut, akibat sedih, berbagai macam gejolak di dalam diri kita. Tadi malas, lemah, putus asa, stres dan sebagainya. Sehingga rumah sakit dibangun luas, kamarnya banyak. Ternyata ketika orang datang mau berobat, orang mengatakan kamarnya penuh. Taruh di gang. Kenapa? Semakin kaya, semakin mewah rumah sakitnya, semakin banyak orang yang sakit. Ketika dibangun ruang-ruang VIP, maka orang kaya yang banyak yang sakit. Dibangun kelas 3, yang miskin juga banyak yang sakit. Akibat apa? Takut dan duka cita. Iman yang tidak lurus. Kalau iman lurus, apa yang saya takutkan? Takut miskin? Itu yang banyak mengancam manusia. Kita orang beriman, ya miskin. Saya tidak akan miskin kalau Allah tidak menjadikan saya miskin. Saya tidak akan miskin. Apa yang saya takutkan? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu bangun pagi, keluarga sehat, badan sehat, ada yang dimakan hari itu, kamu kaya. Tapi orang takut miskin, mereka kikir. Nabi mengatakan setiap pagi matahari itu ditarik oleh 2 malaikat. Keduanya berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak akan apa yang dia infakkan. Allah beri ganti yang lebih baik. Yang satu mengatakan, ya Allah, berilah kebinasaan kepada orang yang tidak berinfak. Kalau kita beriman sederhana. Saya hari ini infak berapa? Jadi bapak-bapak kalau punya orang yang rajin berinfak, insya Allah Allah beri di hatinya rasa kaya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, siapa yang bangun pagi dan dunia yang paling menjadi perhatiannya, Allah buat di depan matanya miskin. Bayang, takut miskin. Allah bikin dia rasa miskin. Mungkin Allah miskinkan sekaligus kaya tapi rasa miskin. Bapak-bapak pilih mana? Kaya rasa miskin atau miskin rasa miskin? Ya? Pilih mana? Para pendengar pilih mana? Itu yang banyak sekarang. Kaya rasa miskin, miskin rasa miskin. Itu yang banyak sekarang. Ada orang kaya Arab Saudi menginfakkan 1/3 hartanya. Subhanallah.
Subhanallah. Saya punya teman di Balikpapan. Dulu dia rajin berinfak. Dia punya usaha rumah makan Padang, orang Sumatera, orang Padang. Lama tidak ketemu. Satu saat bulan tadi saya ketemu 2 minggu lalu. Dia di rumah makannya jadi kasir. Alhamdulillah, lama tidak ketemu. Terus dia cerita, alhamdulillah gimana pondok? Alhamdulillah, saya katakan pondok bertumbuh, santrinya hampir 1000. Alhamdulillah saya juga ini ngubur air, sumber airnya besar. Di tepi laut saya sabur juga kebun tepi laut, tidak jauh dari laut. Tawar, sumurnya besar. Saya bilang itu dari infak. Dia bilang betul Pak Rusdiman. Saya dengan suami saya membangun masjid di sebuah pesantren di Sumatera yang santrinya sekitar 400 orang. Tapi tidak punya masjid. Saya bangun masjid ukuran 20 kali 20. Ditunjukkan gambarnya. 20 kali 20 itu 400 meter. Kalau 2 juta semeter berapa? 800 juta. Subhanallah. Tambah kaya. Itu doa malaikat. Ya. Sebaliknya, siapa yang bangun pagi dan Allah akhirat yang paling menjadi perhatiannya, Allah buat dia kaya, rasa kaya, dan harta itu akan datang seperti mengalir. Sementara yang dunia menjadi perhatiannya, Allah buat dia rasa miskin, dan harta tidak datang kepadanya kecuali apa yang Allah sudah tetapkan untuk diberikan kepadanya. Jadi tidak ada tambahan. Jemaah rahimakumullah. Jadi bebaskan diri rasa takut dengan iman yang lurus. Jangan meyakini bahwa kalau kaya bahagia, jangan diyakini. Jangan diyakini kalau sengsara, kalau miskin sengsara, susah. Jangan ada yang ditakuti kecuali Allah. Bagaimana kita takut miskin padahal Allah saja yang bisa bikin miskin? Kalau Allah yang bisa bikin miskin, Allah yang bisa bikin musibah, itu kita dekat kepadanya, dia mencintai kita. Apa yang harus kita susahkan? Jadi orang yang belajar tauhid tapi takut miskin, itu tauhidnya amburadul. Takut miskin, kikir, amburadul. Kalau gitu Bapak-bapak bisa melihat, saya mengacakkan, mencerminkan dengan Quran dan hadis Nabi dalam kajian ini. Anda periksa, kalau salah betulkan, luruskan. Kita bisa menggambar suasana kaum muslimin sekarang ini, sehingga sebagian mereka terlibat mencari rezeki tidak peduli halal dan haram, karena keyakinan bahwa kalau kaya hidup enak, bahagia. Nah, oleh karena itu, bagi kita sekalian, kunci utamanya adalah meluruskan iman. Untuk meluruskan iman itu harus membaca Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong baca Quran tahun ini, usahakan tamat terjemahnya setahun, biar aja lah setahun. Bisa lah setahun lah. Memang setahun kada tamat juga, apalagi itu. Katanya iman dengan Quran. Ditanya, wama imamuka wal Qur'anu imami. Quran imamku. Kalau setahun tidak tamat, itu berubah lafaznya. Wama imamuka wal Qur'anu imami. Bukan Qur'anu imami. Rusak. Jamaah dan para mustami'in rahimakumullah. Jadi bebaskan diri rasa takut dan duka cita. Luruskan iman. Jadilah kita mukminun muttaqun, orang mukmin yang bertakwa. Syaratnya baca Quran, baca hadis Nabi, pahami, ikuti petunjuknya. It is impossible for every Muslim to make happiness in their life without understanding Quran and the Prophet tradition. Jadi tidak mungkin kita bisa bahagia, bisa tentram hidup tanpa mengikuti petunjuk Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, untuk memperoleh tentram itu, bebas dari takut dan duka cita, berlindunglah kepada Allah. Ya Allah, saya berlindung pada Engkau dari takut dan duka cita. Kalau tidak hafal doa Nabi, bacalah bahasa Indonesia. Allahumma inni a'udzubika minal khaufi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal khauf wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal khauf wal hazan. Ya Allah, saya berlindung pada Engkau dari takut dan duka cita. Diulang-ulang. Mungkin demikian
Mudah-mudahan Allah menuntun kita, memberi berkat, memberi rahmat, menjadikan kita hamba-hambanya yang sungguh-sungguh beriman. Bangun pagi akhirat yang kita fikirkan lebih serius, bukan dunia. Dan Allah menjadikan kita dan anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang nanti berhimpun di dalam surga Jannatun Na'im. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.